Pemirsa, hari pencoblosan pemilihan presiden 2019 akan berlangsung kurang dari 1 bulan lagi. Masa kampanye yang dimulai 6 bulan lalu akan mencapai puncaknya pada kampanye rapat umum sejak 24 Maret hingga 13 April mendatang. Sejak awal Februari lalu, beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan hasil survei elektabilitas kedua pasangan calon, dan hasilnya pasangan nomor urut 01 masih unggul dari pasangan nomor urut 02, meski cenderung stagnan. Lantas seperti apa tren elektabilitas hingga faktor apa yang kemudian bisa meraup suara di kandang lawan, dan langkah apa yang harus dilakukan kedua paslon? Berikut tim suksesnya untuk menggenjot elektabilitas. Inilah yang akan menjadi materi diskusi kita pada sore hari ini bersama saya Tasya Lutmila, dan narasumber yang telah hadir di studio pada sore hari ini adalah Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, dan juga Arda Rana Direksa, peneliti Carta Politika. Nanti juga akan bergabung bersama kami Arya Fernandes, peneliti dari CSIS. Saya sapa dulu yang berada di studio, Mas Saidiman dan juga Mas Arda. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita kalau membandingkan, kita mengambil sampel CSIS, SMRC, Carta Politika, dengan kemudian sebagai pembandingnya ada Kompas, Litbang Kompas, dan Indobarometer. SMRC angkanya cukup tinggi untuk elektabilitas Jokowi, yaitu 57,6%. Bisa dijelaskan, Mas? Ya, kita melakukan survei yang terakhir itu akhir bulan Februari sampai awal bulan Maret, dan kita mendapati bahwa suara Pak Jokowi kembali naik setelah sebelumnya, 2 bulan sebelumnya kita menemukan bahwa misalnya pada survei Desember kita menemukan suara Pak Jokowi saat itu sekitar 55,3%, kemudian sedikit menurun pada survei bulan Januari 54,9%. Tapi kalau kita ambil pukul rata-rata dari mulai dari pasca penetapan pasangan calon, suara walaupun fluktuatif tapi suara Pak Jokowi selalu di atas 20% dibanding suara Prabowo. Selisihnya selalu di atas 20%. Apa yang kemudian dianggap sebagai faktor, kalau tadi dikatakan Desember ke Januari sempat turun, kemudian di Februari ke awal Maret akhirnya sekarang naik lagi ke 57%? Hal yang paling utama kita temukan adalah bahwa ternyata publik Indonesia ini semakin rasional. Jadi mereka sangat mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, atau biasa kita sebut sebagai economic voting gitu. Jadi pertimbangan aspek ekonomi tentang bagaimana publik mempersepsi kondisi ekonomi rumah tangga atau kondisi ekonomi nasional itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka memilih. Karena ada faktor petahana di sini, ada petahana yang dinilai. Jadi kalau publik menilai petahana itu bekerja maksimal dalam berbagai sektor, ya, ekonomi, politik, keamanan, dan seterusnya, maka kecenderungannya publik juga akan kembali memilih petahana itu. Oke, baik. Itu misalnya pada bulan Mei tahun 2018 misalnya kita menemukan suara Pak Jokowi sempat turun sampai ke level 53%. Saat itu ada persoalan keamanan, ada persoalan terorisme, bom di Surabaya dan seterusnya, sehingga publik merasa terancam. Saat itu langsung pengaruhnya terhadap elektabilitas Pak Jokowi. Oke, Mas Arda, kalau Carta kita bandingkan dari 3, yaitu CSIS, SMRC, dan Carta Politika, yang menarik di sini angka tidak tahu atau tidak menjawabnya, ya. Iya. Tidak tahu atau tidak menjawabnya itu adalah 11,1%. 11, ya. Ya, itu angka terkecil dibanding survei-survei sebelumnya. Artinya memang apakah pilihan terhadap masing-masing calon sudah bisa dikatakan cukup solid? Iya, sebenarnya kalau kita lihat trennya dari kebetulan Carta itu mulai dari April sempat melakukan survei elektabilitas. Pada saat itu belum ada pasangan, kemudian penantang juga belum jelas siapa. Memang Pak Jokowi itu sekitar 58,8, dan dari beberapa nama kita ambil nama Pak Prabowo itu sekitar 30. Kemudian ketika masuk ke Oktober itu mulai jelas siapa lawannya Pak Jokowi di situ, Pak Prabowo. Di situ Pak Prabowo meningkat 35, kemudian 35,5, Pak Jokowinya sekitar 53,2. Kemudian turun, ya, mengalami penurunan dari 50. Penurunan itu, dan itu sangat wajar ketika masyarakat sudah mengetahui siapa, karena ketika pada saat April kan masih belum jelas. Ada beberapa nama, mungkin ada di situ juga ada Yusri Iza Mahendra dan segala macam. Ketika Desember elektabilitas relatif stagnan, seperti tadi Mas Saidiman bilang sekitar 53,2, 34, kemudian terakhir itu di Maret
53,6, 35,4 dengan undecided voters yang tidak jawabnya sekitar 11%. Kalau dinyatakan apakah sudah menguat, dilihat dari tingkat kemantapan, iya. Kalau di survei Carta itu sekitar 70 sekian persen. Kemudian ketika kita lihat berapa persen pendukung Pak Prabowo yang sudah mantap dan berapa persen pendukung Pak Jokowi yang sudah mantap, Pak Jokowi itu sekitar 82%. Jadi artinya dari 53,6 itu 82,8% sudah mantap, tidak akan bisa digoyahkan begitu ya. Itu bisa disebut sebagai strong votersnya Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo dari 35,4 ini 80,6. Artinya ya memang masih selisih, hanya tinggal sekitar 2%. Yang menarik adalah kalau melihat tingkat kemantapan sudah sekitar 80% ini, kalau saya lihat artinya pertarungan hanya tinggal memperebutkan suara-suara swing voters sekitar 20 sekian persen, 13 sampai dengan 20%. Ini yang menarik. Oke. Dalam hitungan ini kan kalau itu surveinya berkala, kira-kira dalam 2 bulan sekali dilakukan survei ya, dalam hitungan rata-rata. Sekarang kalau dari terakhir kali survei itu dilakukan sampai ke hari pemilihan, kira-kira pergerakan fluktuasi elektabilitasnya akan bisa se ekstrim apa? Atau memang inilah angka yang kira-kira akan kita saksikan 17 April nanti? Sebenarnya kalau lembaga-lembaga survei ada istilahnya ketika ada pertanyaan elektabilitas, pertanyaannya adalah jika pemilu dilaksanakan hari ini. Gitu. Artinya angka ini adalah angka ketika kalau Carta itu sekitar 1 sampai dengan 9 Maret. Itu periode survei kami. Mungkin Mas Ediman tadi akhir Februari. Gitu. Jadi ini gambaran ketika misalnya 1 sampai 9 Maret bahwa apakah akan ada perubahan atau tidak. Berbicara kemungkinan dalam politik mungkin saja, tapi kalau melihat tingkat kemantapan yang sudah sedemikian besar, pertarungan saya pikir hanya memperebutkan ceruk yang sangat kecil. Gitu. Oke. Kalau begitu pertanyaannya dibalik, apa yang kemudian ditunggu oleh pemilih-pemilih, ini mungkin bisa dijawab dua-duanya, apa yang ditunggu oleh pemilih-pemilih yang selalu menjawab tidak tahu, tidak mau menjawab, rahasia, atau masih belum tahu pilihannya, apa sebenarnya yang mereka tunggu? Di dalam survei memang undecided voters ini atau pemilih yang ketika kita survei menjawab tidak tahu atau belum mau menentukan pilihan, memang ini misteri. Dan saya kira lembaga-lembaga survei masih bingung sosoknya apa itu. Mereka kecenderungannya kemana itu tidak pernah terpecahkan. Tapi tadi menarik yang dikatakan oleh soal pergerakan suara ini ke depan. Mungkin memang tidak secara pasti kita bisa memprediksi ya. Tetapi kalau kita lihat karakter pemilih masing-masing kubu, kalau di survei SMRC pada yang terakhir ini kita menemukan bahwa masing-masing kubu itu 88% itu punya pemilih yang mantap gitu pilihannya. Berarti hanya sekitar 10 sampai 12% saja di masing-masing kubu yang mungkin berpindah. Oke, jadi kalau teorinya seperti itu 10 sampai 20% yang kemudian mungkin berpindah, kalau itu dianggap akan proporsional, berarti angkanya akan sama saja begitu? Iya, mungkin kita juga menemukan di survei SMR kita menemukan karakter pemilih antara pemilih Pak Jokowi dengan pemilih Pak Prabowo ini rada berbeda. Oke, boleh dijelaskan secara singkat saja? Ya, pada pemilih Pak Jokowi itu yang mereka kedepankan adalah penilaian atau evaluasi terhadap ekonomi faktor tadi. Ada aspek-aspek rasional di sana yang kemudian mendorong mereka memilih Pak Jokowi. Sementara pada pemilih Pak Prabowo itu muncul karakter apa yang kita sebut sebagai identity voting gitu. Jadi yang paling muncul di sana adalah soal identitas. Identitas ini kaitannya apa? Soal suku kah, agama soal kah? Suku ya, soal agama dan macam-macam semacam itu. Itu rada berbeda. Dan kalau kita menyaksikan polanya semacam ini, dan tidak, misalnya pada kubu Pak Jokowi tidak ada blunder politik, tidak ada kebijakan ekonomi yang kemudian membuat publik tidak simpati dalam skala yang besar, ya kemungkinan suaranya tidak akan terlalu berpindah semacam itu. Pada kubu Pak Prabowo juga semacam itu, dengan penggunaan isu-isu identitas di mana publik di mana publik sebetulnya tidak terlalu terbeli karena mereka tidak terlalu percaya. Tadi saya katakan soal fake news, itu juga tidak akan berpindah terlalu besar. Oke, Mas Arda, kalau dari Carta, kira-kira pertimbangan faktor-faktor X apa yang kemudian nanti akan bisa merubah ya? Iya, tadi juga
cukup ditekankan oleh Mas Ediman. Jadi ini sebenarnya ada faktor rasional kalau yang kami temukan dalam survei yang lebih berperan. Jadi ketika kita tanyakan kemantapannya tadi sekitar 80 sekian dan masih menyisakan sekitar 10 sampai 20 tadi. Ketika kita tanyakan apa yang menyebabkan bagaimana Anda bisa memilih gitu ketika agar tidak ragu-ragu, kurang lebih seperti itu. Menarik di sini adalah 30 sekian persen, 36,4% itu menyatakan faktor debat. Oh oke, jadi ada pengaruhnya ternyata faktor debat. Jadi artinya untuk yang masih swing, di luar yang 80% tadi yang sudah yang strong voters dari kedua. Oke, yang 10 sampai 20% yang kemudian masih bisa merubah pikirannya, faktor debat berpengaruh. Faktor debat itu 36,4%. Gitu. Yang sisanya ada himbauan atau dan segala macam itu ada kemudian meneruskan gitu. Jadi kalau saya lebih melihat akan sangat menarik jika kemudian nanti sekitar tanggal 30 ya. Besok? Ya, tanggal 30 ini apakah ini akan membawa perubahan suara yang signifikan atau tidak? Masih ada 2 debat lagi, artinya angkanya juga masih akan bisa berfluktuasi untuk berfluktuasi di 20% itu. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan masih lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi.